Oke, hari ini belajar tentang reaksi di senyawa organik, tapi sebenarnya tidak semua reaksinya gitu. Jadi saya akan lebih mengecilkan lagi topik kita senyawa organiknya apa. Senyawa organiknya yang lagi kita pelajari yaitu senyawa turunan alkana. Yaitu yang lagi kita pelajari senyawa turunan alkana, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan alkil alkanoat atau ester. Itu ya. Oke, untuk pertama-tama reaksinya adalah reaksi redoks. Masih ingat ya redoks itu apa? Reduksi dan oksidasi. Oke, oksidasi itu pengikatan O. Berarti oksidasi itu adalah pengikatan oksigen atau pelepasan H. Apa H? Hidrogen. Nah, reduksi itu kebalikannya. Dibaca yang ini ada ALK 1 derajat. Itu bacanya apa? Alkohol primer. Kemarin alkohol dibagi 3 kan ya? Jadi apa aja? Primer, sekunder, tersier. Ya, primer, sekunder, tersier. Alkohol primer, kalau dioksidasi, jadi oksidasi itu tandanya, di tanda panahnya itu ada, atasnya ada O-nya. Karena artinya apa? Mengikat O. Ketika alkohol primer dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Kebalikan oksidasi apa? Reduksi. Berarti kalau asam karboksilat direduksi akan menghasilkan Aldehid. aldehid. Kan tadi gimana? Kan oksidasi kebalikannya reduksi. Aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Berarti asam karboksilat direduksi jadi aldehid. Itu ya, tinggal diputar aja ya. Nah, kalau reduksi itu di tanda panahnya bukan O, tapi ada hidrogennya karena dia mengikat hidrogen. Nah, aldehid direduksi jadi alkohol primer. Itu yang pertama cara bacanya begitu. Yang kedua, ALK 2 derajat. Bacanya alkohol sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi jadi keton. Sehingga keton direduksi jadi alkohol sekunder. Gitu ya. Oke. Keton tanda panahnya tidak bisa gitu loh. Ada tanda bolak-baliknya ini seperti ini. Jadi itu artinya apa? Tidak bisa mengalami reduksi gitu ya. Begitupun yang ketiga, alkohol tersier bisa tidak mengalami oksidasi? Tidak bisa. Jadi keton juga sudah tidak bisa dioksidasi. Kemudian alkohol tersier juga sudah tidak bisa dioksidasi. Oke, yang bawah sebenarnya tidak perlu dilihat dulu ya. Ini adalah benzena. Nanti kalau dioksidasi jadi asam benzoat. Nanti saja itu belajarnya. Kita belum ke benzena. Oke, kadang-kadang di kalimat soal bukan ditulis dioksidasi, tapi ada senyawa A direaksikan dengan. Nah, ada senyawa A direaksikan dengan K2CrO4 atau KMNO4 atau MnO2 menghasilkan senyawa apa? Ketika ada suatu senyawa bereaksi dengan K2CrO4, KMNO4, dan MnO2, itu berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi. Kenapa? Karena K2CrO4, KMNO4, MnO2 itu adalah oksidator. Artinya menyebabkan zat lain atau menyebabkan alkohol tersebut mengalami oksidasi. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Halo? Oh, jadi kalau misalnya yang di reaksi redoks ini oksidator itu yang mengalami oksidasi, Bu, bukan yang mengalami reduksi. Bukan.
Kan oksidator itu zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Bingung ya? Kita tulis dulu deh, sebentar deh. Enggak dong, oksidator pengertiannya sama, nggak mungkin berubah. Sebentar. Oh, Saya masih share screen masih muncul ya? masih, Bu. Begini loh. Kan tadi oksidatornya ada apa? K2CrO4, KMNO4, MnO2. Misalnya gini. Senyawa A bereaksi dengan K2CrO4. K2CrO4. Maka akan menghasilkan senyawa titik-titik-titik. Berarti ini artinya apa? Artinya senyawa A mengalami oksidasi karena K2CrO4-nya merupakan oksidator. Gitu kan? Kan oksidator artinya apa? Senyawa yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Zat lain di sini siapa? Senyawa A. Paham nggak, Oce? Paham, Bu. Iya, gitu. Jadi, kadang di soal tidak secara gamblang ditulis senyawa A mengalami oksidasi. Nggak gamblang begini nulisnya, tapi diputer-puter sama dia. Senyawa A bereaksi dengan K2CrO4. Nah, artinya bereaksi dengan K2CrO4 adalah senyawa itu mengalami oksidasi. Apalagi oksidator lainnya selain K2CrO4, ada KMNO4, ada MnO2, gitu. Oh, iya, Bisa paham, Bu. bisa dipahami yang lain? Jelas, Bu. Oke. Diingat-ingat ya. Hafalkan, alkohol primer dioksidasi menjadi apa? Aldehid. Aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Keton tidak bisa mengalami oksidasi. Alkohol tersier tidak bisa mengalami oksidasi. Oke, kemudian yang namanya oksidasi, ya, peristiwa oksidasi itu tidak merubah jumlah karbon. Ingat, kalau yang tadinya jumlah karbonnya 3, ketika dioksidasi jumlah karbonnya tetap 3. Yang tadinya jumlah karbonnya 5, mengalami oksidasi tetap 5 gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Nah, saya punya soal seperti ini contohnya. Kita lihat. 2-metilpentanol. Ditanya hasil oksidasinya apa? Berarti kan harus tahu dulu dong, 2-metilpentanol ini alkohol apa atau apa? Pertama itu alkohol. Nah, identifikasi dulu yuk, dia alkohol primer, sekunder, apa tersier? Nah, gitu. Karena kan oksidasi itu tergantung jenis alkoholnya kan. Nah, gambar dulu. 2-metilpentanol, pentanol C-nya berapa? 5. 5. 2 metil, berarti nomor 2 ada metil. Nomor 1, nomor 2 ada metil. Terus OH-nya ditaruh di nomor berapa? COH. 1, ya kan ya? Di nomor 1 dong. Kalau di kanan nanti di nomor 5. Di kiri ya? Oh iya. Ya. Oke, di nomor 1 ya OH-nya. Oke. Nah, sekarang lihat. Apakah dia alkohol primer, apa sekunder, apa tersier? OH terikat pada C, di mana C ini mengikat berapa C yang lain? 1. Berarti ini alkohol apa namanya? Sekunder. Kalau ngikat 1 apa? Primer. Kan ngikat 1 kan? Itu yang saya kotakin, ngikat itu doang kan? Iya, aku kira OH-nya juga dihitung, lupa. Kenapa OH-nya?
Oh, jangan. Iya, O-nya jangan dihitung. Karena cuma C yang lain, kan? Oke. Selanjutnya, alkohol primer dioksidasi jadi apa? Aldehid. Iya. Oke, aldehid. Nah, sekarang kita hitung yuk jumlah C-nya. Jumlah C-nya ada berapa? 2 metilpentanol. Ada berapa? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk menjawab ini, kalian cari aldehid ya. Cari nama aldehid yang jumlah C-nya 6. 6 itu kan hex ya? Ya enggak? Iya. Ketika jadi aldehid, dia jadi alkanal dong. Aldehid kan namanya alkanal ya? Iya. Berarti namanya jadi Sanal. Iya, maka jawabannya ini untuk yang A adalah heksanal. Jadi itu tidak merubah jumlah C. Ibu. Apa? Ada yang mau tanya? Iya, apa? Jadi dihitung kan, tadi kan metilnya itu juga dihitung, jadi Iya, penta. Semua jumlah C-nya dihitung, baik yang di cabang maupun yang di rantai utama. Paham, makasih Bu. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Jelas ya? Oke. Atau sebenarnya bisa juga begini. Kalau nanti pilihan ganda ya, soalnya ya. Kan ini heksanal ya. Heksanal kan C-nya 6 ya. Nah, bisa juga jawabannya gini. 2 metil. Kok 2 metil, Bu? Ya karena di sininya 2 metil. Gitu. Jadi dia tetap jadi cabang. 2 metil berarti jadi apa? Pentanal. Gitu. Atau sebenarnya jawabannya lebih tepatnya ini deh, jangan heksanal. Yang lebih tepatnya ikutin cabang ya. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Tadi kita dapat jumlah C-nya berapa? 6. Gitu ya. Kita mau jadiin dia alkanal atau aldehid. Nah, hati-hati. Di sini kan ada cabangnya nih, 2 metil, ya nggak? Itu cabang kan? Bu. Nah, itu Iya. tetap dijadikan cabang juga di alkanal. Jadi seharusnya jawabannya 2 metil, apa jadinya pentanal. Jadi cuma ngubah nama aja. Yang tadinya O jadi alkanal gitu. Ya. Bisa dipahami sampai Iya, sini? Bu. Bisa, Bu. Oke. Bu. Lanjut ke nomor yang B. Kan ini alkohol, tapi harus diperhatikan. Ini alkohol primer, sekunder, apa tersier gitu kan? Iya. Terus kemudian digambar dulu ya. Iya, Bu. Nah, 2 metil, 2 pentanol. Pentanol C-nya berapa? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 2 pentanol artinya gimana? Itunya ada di 2. Oh, hanya.
Apanya ada di 2? OH atau gugus fungsinya. Ya, 2 pentanol, OH-nya di nomor 2, saya taruh di sini nomor 2-nya karena saya dari kiri. 2 metil berarti ada metil di nomor 2. CH3 gitu ya. Mm. Oke, berarti lihat perhatikan. OH, ya benar. OH terikat pada C, di mana C ini mengikat berapa? 3. Iya, 3. 1, 2, 3. Oke, berarti ini alkohol apa namanya? Tersier. Tersier. Oke, alkohol tersier mengalami oksidasi tidak? Tidak. Tidak. Berarti jawabannya ketika 2 metil 2 pentanol mengalami oksidasi, apa hasilnya? Ya senyawa itu sendiri, 2 metil 2 pentanol. Tidak berubah senyawanya karena reaksinya tidak terjadi. Paham, Bu. Oke. Oke, paham ya? Yang C, yuk 2 heksanon. Ini alkohol bukan? Bukan, keton. Nah, kalau keton tadi bisa dioksidasi nggak? Tidak. Tidak. Iya, nggak bisa. Berarti jawabannya apa dong? Hasil oksidasinya tetap? Heksanon. Iya, nggak berubah ya, karena reaksinya tidak terjadi. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Oke, Bu. lanjut ke satu reaksi lagi, namanya reaksi kondensasi. Penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul lebih besar disertai pelepasan molekul kecil. Nah, arti katanya dulu deh dibaca dan dipahami. Ngerti nggak? Penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar, disertai pelepasan molekul kecil. Maksudnya gini, ada 2 jenis reaksi kondensasi ya, esterifikasi dan pembuatan eter. Saya bahas yang esterifikasi dulu. Molekul kecil yaitu asam alkanoat dan molekul kecil alkohol bergabung. Gitu ya, kan penggabungan. Bergabung menjadi molekul besar. Apa molekul besarnya? Ester atau alkil alkanoat. Disertai pelepasan molekul kecil. Disertai pelepasan air di sini. Gitu maksudnya ya. Begitupun yang pembuatan eter. Molekul-molekul kecil bergabung. Ada alkohol. Berapa banyak alkoholnya? 2. Berarti alkohol molekul kecil bergabung dengan alkohol molekul kecil akan menghasilkan molekul besar. Apa molekul besarnya? Eter. Disertai pelepasan molekul kecil. Apa yang dilepas? Air. Paham maksud pengertian reaksinya? Paham ya? Masih Halo? agak bingung, Bu. Bingungnya gimana? Bingungnya gimana? Nentuin kecil besarnya dari mana? Kalau yang kanan itu besar. Cuman bingung kirinya. Kenapa? Kirinya kenapa bisa dibilang kecil gitu? Hitung aja dari jumlah. Nah, nanti dihitung dari jumlah C-nya, nak. Kecil besar itu kita ngitung dari MR, berarti hubungannya sama jumlah C. Di sini jumlah C-nya misalnya 3. Di sini jumlah C-nya 4. 3 ditambah 4 jadi berapa? 7. Maka di sini nanti jumlah C-nya akan 7. Akan lebih besar dong, karena dia gabungan dari yang kecil tambah kecil. Oh, iya, Bu. Paham. Mudahnya begitu aja. Gitu ya. Jangan dibayangin kecil besarnya dari ukuran. Ya nggak bisa. Kan ini kan kasat mata. Kita tidak bisa melihat pakai mata.
Gitu kan, kalau kimia ini kan dia kasat mata, kita tidak bisa melihat dari mata, nggak bisa lihat ukurannya. Jadi jangan dibayangin ukuran sepatu kecil, sepatu besar ya nggak bisa. Gitu. Ya. Oke. Sekarang ke esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi pembuatan ester. Ester itu nama trivialnya. Nama Yupek-nya alkil alkanoat. Nah, ternyata ester itu bisa dibuat dari asam alkanoat atau asam karboksilat dan alkohol atau alkanol. Dicampurkan tuh asam karboksilat dan alkohol, dan ini kurang sebenarnya ya PPT saya, dan harusnya dipanaskan di sini, dipanaskan ya, jadi dipasang pemanas gitu ya, kayak di kompor lah dipanasin, dan ditambahkan sedikit asam sulfat pekat. Ditetesin sedikit aja, kira-kira 3 tetes sampai 2 sampai 3 tetes. Nah, ternyata nanti akan dihasilkan dari pembakarannya itu ya, kan dipanasin tuh. Terus kan keluar uap tuh. Nah, nanti ternyata akan dihasilkan senyawa ester. Nah, ciri dari senyawa ester itu dia wangi. Kemarin saya juga lupa menjelaskan, kita mudah mengenali senyawa ester karena hanya senyawa ester yang punya wangi atau harum yang khas. Buah, ya buah. Kalian bisa nggak dari jauh bedain itu mangga atau jeruk tanpa melihat temennya nih, ada yang bawa bekal, mangga apa jeruk, nggak ketahuan itu temennya bawa bekal, tapi kan udah bisa detect, lu bawa mangga ya, bawa jeruk kayak gitu, bisa nggak? Bisa. Dari mana? Baunya. Nah, Dari baunya. Nah, bau buah-buahan itu, kenapa dia bisa punya bau yang khas? Karena ada senyawa ester di situ. Ada oktil asetat gitu ya. Di semua buah ada. Makanya kan buah punya bau yang khas. Kita pasti bisa lah ngebedain baunya mangga sama jeruk, baunya mangga sama duren gitu kan, baunya mangga sama nangka. Bisa dong kita bedain. Nah, dari baunya dari baunya aja. Karena di setiap buah itu mengandung senyawa ester. Jadi ketika kita memanaskan asam karboksilat dan alkohol, dihasilkan senyawa yang punya harum, yang punya wangi gitu ya, punya bau yang enak gitu pas dicium, berarti itu dihasilkan senyawa ester, artinya itu adalah reaksi esterifikasi. Jelas sampai sini untuk esterifikasi? Jelas? Jelas, Bu. Nah, saya mau beranjak ke sini, cara namainnya. Asam alkanoat alkohol. Kan nama ester itu kan alkil alkanoat. Nah, kata alkilnya diambil dari alkohol. Kalau di sini metanol, maka jadi nanti hasilnya metil. Kalau di sini etanol, maka nanti jadi etil. Sedangkan, jadi untuk penamaan aja sih, kata alkanoatnya dari asam karboksilat, alkanoatnya itu. Saya ambil contoh. Asam propanoat ditambah metanol. Maka akan menghasilkan ester. Kenapa menghasilkan ester? Karena asam propanoat adalah asam karboksilat, metanol adalah alkohol. Gitu ya. Apa ester yang dihasilkan? Nama ester kan alkil alkanoat. Alkilnya dari metanol, jadi apa? Metil. Nah, alkanoatnya dari asam alkanoat, jadi apa? Propanol. Maka nama senyawa ester yang dihasilkan adalah metil propanoat. Paham sampai sini? Paham, Bu. Lagi, misalnya ada asam butanoat dicampurkan dengan etanoat,
Diteteskan H2SO4 pekat 2 tetes, lalu juga dipanaskan. Berarti akan menghasilkan senyawa apa? Etil butanoat. Ya, betul. Etil butanoat. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, sebentar. Ibu mau tanya. Apa? Jadi kalau aplikasi esterifikasi itu dari buah-buahan ya, Bu? Kalau Iya, misalnya kita mau ngambil bukan aplikasi esterifikasi, Raka. Kan esterifikasi itu pembuatan senyawa ester. Mungkin maksud kamu kegunaan senyawa ester dalam kehidupan kita gitu kali. iya gitu maksudnya, Bu. Ya, kegunaan senyawa ester dalam kehidupan kita. Iya, dia ada di buah-buahan. Heeh. Berarti dia punya alkohol dong, Bu, kalau buah-buahan gitu. Kok punya alkohol? Kan? Nggak di sini kan Oh, iya saya paham maksud kamu. Kan dia, kalaupun dia ada alkohol, ya saya paham. Karena kan ester itu dibuat dari alkohol gitu ya, Raka mikirnya ya. iya, Bu. Ya kalaupun dia ada alkohol itu sebenarnya kan dibagi dua ya. Kalau misalnya ada yang tahu pemakaian serum atau skincare di apa namanya di perempuan gitu kan ada yang fatty gitu kan, sama ada yang berat gitu bahasanya, ada yang ringan sama ada yang berat gitu. Nah, di sini pun kalau misalnya dia pembuatan esternya, maksudnya Raka ester yang ada di buah-buahan, yaitu alkoholnya alkohol yang memang bisa dikonsumsi, Raka. Dan kadarnya Baik, juga Bu. sangat rendah gitu. Jadi nggak Jadi di ini. tiap buah itu ada alkoholnya kan, Bu? Iya, tapi kadarnya hanya rendah gitu. Baik, Hanya Bu. Terima rendah kasih. sekali gitu. Bukan, dia tidak mendominasi di situ. Kan karena memang dari senyawa esternya bisa dibuat dari asam akanoat dan alkohol. Oh, Ya, tapi kan nggak banyak gitu, alkoholnya nggak banyak. Tuh ya. paham, Bu. Oke, Terima kasih. ya. Kalau bicara itu, senyawa kimia itu kan memang pasti kan digunakan dan dibutuhkan juga sebenarnya untuk tubuh. Tapi asalkan ada batasannya gitu loh, ada hitungan kewajarannya berapa. Nah gitu, ya. Oke, sekarang saya ke yang pembuatan ether. Kalau pembuatan ether itu sebenarnya lebih mudah, hanya dari apa? Ada 2 alkohol. Jadi misalnya ada metanol sama metanol, maka akan jadi ether. Contoh ya, misalnya ada 2 etanol. 2 tuh maksudnya senyawa etanol dan senyawa etanol gitu. Dipanaskan pada suhu 140 derajat Celcius dan asam sulfat diteteskan asam sulfat pekat gitu ya. Maka akan menghasilkan ether. Kalian ingat penamaan ether itu gimana? Alkoksi Alkana. alkana. Maka karena ada 2 etanol, ini langsung aja etanol yang satu jadi etoksi, etanol satunya lagi jadi alkana. Berarti jadi apa? Etoksi etana. Gitu ya. Kalau seandainya alkoholnya beda, misalnya yang satu metanol ditambah yang satu etanol, maka jadi alkoksi kan yang rantai paling pendek. Berarti alkoksinya yang mana? Metanolnya. Berarti jadi metoksi etana. Itu aja ya. Oke. Iya, Bu. Lanjut ke, sebenarnya kalau reaksi nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu kompleks. Nah, kita baca yuk. Pernyataan berikut mengenai reaksi asam heksanoat. Asam heksanoat kan berarti asam karboksilat ya? Iya. Dan etanol. Berarti ini reaksi esterifikasi bukan? Dengan katalis asam sulfat dan dipanaskan. No, berarti esterifikasi bukan?
Iya, Iya. Berarti termasuk reaksi kondensasi bukan? bukan. Oke, balik lagi. Kan tadi reaksi esterifikasi kondensasi bukan? Lupa, Iya, Bu. iya loh. Kan judulnya Iya. reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi itu dibagi dua, esterifikasi dan pembuatan ether, gitu loh. Berarti ini Ether. termasuk reaksi kondensasi. Kasih. Maka jawabannya benar. Oke. Yang kondensasi berarti benar. Saya ngacak ya, nomor 1 sama nomor 2 nanti dulu. Dihasilkan senyawa beraroma wangi. Benar ya? Kenapa? Karena dihasilkan ester. Ya nggak? Iya, Bu. Oke, Iya. untuk tahu hasilnya gimana? Kan tadi apa? Alkilnya dari alkohol. Kan namanya alkil alkanoat. Alkil alkanoat. Alkilnya dari alkohol, alkanoatnya dari asam karboksilatnya. Oke, alkil, etanol, berarti jadi apa? Etil. Asam heksanoat, alkanoatnya aja yang kita ambil, nah asamnya buang, berarti Heksanoat. maka jawabannya, maka etil heksanoat, berarti yang satu benar nggak? Benar. Benar, oke. Bentar, satu benar. Yang dua, dihasilkan senyawa karboksil. Apa itu senyawa karboksil? Dihasilkan. Berarti ini ngomongin esternya dong. Iya. Ya nggak? Gugus fungsi ester apa? COOH. No, COOH itu asam karboksilat. Ester itu R. apa? COOR. Atau COO aja. R-nya kan di sini kan? R-nya kan bisa di sini gitu kan ya? Ya nggak? Nah, Iya, Bu. apa itu senyawa karboksil? Senyawa karboksil adalah senyawa yang punya gugus fungsi C rangkap 2O. Ada nggak di ester C rangkap 2O? Ada. Ada, berarti ini juga benar. Maka jawabannya 1, 2, 3, 4. Paham? Paham, Bu. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ya? Oke. Ini biasanya kayak gini-gini di UTBK keluar. Esterifikasi biasanya keluar dia. Oke, selanjutnya. Jadi saya ngajarin juga sambil inilah buat bekal kalian nanti di UTBK gitu. Selanjutnya, jika propanol direaksikan dengan asam sulfat pada suhu sekian akan diperoleh, ini berarti pembuatan ether. Di sini maksudnya walaupun propanolnya disebutkan hanya sekali, maksudnya itu ada 2 propanol. Gitu. Direaksikan dengan H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius. Maka tadi akan dihasilkan ether. Gitu kan? Nah, propanol ini oke, dihasilkan ether kan? Namanya ether yang mana dulu deh? Propana salah dong. Propena salah dong. Metoksietana benar nggak? Benar. Benar dong. Di propil ether nggak? Benar nggak? Benar. Ini bukan nama Yupek. Ini nama trivial. Emang saya belum ajarin. Propil propanoat benar nggak? Salah. Ini alkil alkanoat gitu ya? Iya, Bu. Berarti antara C sama D. Bagaimana cara mengetahuinya? Gini aja. Propanol C-nya berapa? 4. Banyak amat. 3. 3. 3, 4 apa 4? Bot. 4 bot. But. Ya. Ya, 4 bot. Udah siang, udah lelah nih kalian. Nge-zoom mulu apa? Iya. Emang nge-zoom mulu dari tadi hari ini? Enggak sih. Maraton. Tadi Oh, MTK lumayan lama. Oh alah. Jumlah C-nya kan prop 3. Nah, propnya ada 2. 3 dikali 2? 6. Nah, tinggal dicari mana ether yang jumlah C-nya 6.
Metoksietana. Met berapa, Met? 1. Et Satu. 2. 1 tambah 2. 2. 3. Berarti salah. Benar nggak? Ya kan? Ya. Salah kan? Salah. Kita mau nyari yang berapa? 6. Oke. 6. Prop berapa, Prop? 3. 4 lagi. 3. Buat 4. Prop 3. 3. Tapi Iya, Bu. ada di itu apa artinya? 2. Double. Berarti 3-nya ada 2. Maka jumlahnya? 6. Nah, maka jawabannya yang D, di propyl ether. Atau kalau mau namanya propoksi pentana, kan jadinya propoksi propana. Itu juga benar. Ini sama, di propyl ether sama namanya kayak ini. Bedanya kalau di propyl ether nama trivial, propoksi propana itu nama UPEC-nya. Propoksi karena dari prop jadi oksi, jadi akoksi, jadi propoksi. Ini C-nya 3. Propana juga C-nya 3, maka 3 tambah 3, 6. Gitu. Jadi ini jawabannya D, di propyl ether. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum, Bu, jelas. Jelas ya? Oke. Untuk materinya sudah selesai sebentar.